Kita belajar tentang firman Tuhan, tentang Roh Kudus ya. Kita ambil dari kitab Samuel ini. Kita sudah sampai dalam Samuel 18-19. Dan kita akan terus berlanjut, di mana kita melihat bagaimana si Saul ya, semakin hari memang semakin jahat ya. Jadi ketika saya berbicara Saul dan Daud, refleksikan ke diri kita ya, khususnya ke dalam pribadi Saul ya. Ingat, Saul itu diurapi, tetapi karena dia tidak setia kepada firman, Tuhan singkirkan. Daud juga diurapi, tetapi dia taat dan setia. Dia tidak serakah. Dia bukan orang yang gila pangkat. Walaupun dia diurapi, Tuhan bilang kan, kamu jadi raja. Tapi kan itu ada proses. Proses untuk menjadi raja. Ingat ya, itu refleksikan ke diri kita. Karena firman Tuhan katakan, saudara dan saya akan jadi raja. Ya, kita Wahyu pasal berapa? Pasal kelima kita lihat ya. Wahyu pasal kelima ayat keberapa itu? Ayat ke-10 kalau nggak salah ya. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Nah, perhatikan ayat ini benar-benar ya. Seringkali saya katakan orang dunia bilang mau kiamat. Saudara suka dengar gak ya? Ini mau kiamat nih. Ini semua udah begini-begini. Ingat ya, iman kita tidak sama dengan iman orang dunia. Karena maksud kiamat bagi orang dunia, dunia habis. Betul gak? Dunia hancur. Enggak, itu bukan iman kita. Ya. Karena itu kita mengimani ya, berdasarkan apa yang tertulis dalam Matius pasal 24 tadi, kita diangkat ya. Ketika kita diangkat, kesukaran besar di muka bumi selama 3,5 tahun. Ya, saya percaya kita bisa melihat nanti kondisi bumi. Ya. Jadi orang yang tidak setia, hati-hati, nggak bisa diangkat. Ya, akan mengalami penyiksaan. Karena anti Hamasnya akan berkuasa. Itu yang disebut Anam tambah 6. Ya. Ketika dia berkuasa, mau makan aja susah kalau nggak punya cap. Mau ngapa-ngapain nggak bisa kalau nggak ada cap. Di beberapa daerah atau beberapa negara khususnya di Eropa, kan mereka udah mulai pakai chip kan. Kalau saya nggak salah di Swedia. Ya. Kalau mereka nggak pakai uang cash lagi, pakai chip yang ada di tangan. Jadi kalau mau beli ya tinggal tempel aja tangannya. Tapi tempel tangan itu rekening kan langsung tercatat. Kan gak mungkin kalau kau gak punya duit langsung bisa beli makanan, gak bisa. Begitu tempel plak, itu rekening sudah dihitung sama dia, nanti katakanlah uangmu ada di bank 100 ribu katakan. Kau belanja 5 ribu langsung dipotong, tag, tinggal 95 ribu. Nah, itu di Swedia sudah diterapkan ya. Di beberapa negara Eropa, memang secara akal manusia itu bagus. Itu bagus. Bagus dalam arti kata gini. Saudara punya kartu kredit, saudara punya ATM. Itu bisa dibobol orang kan. Bisa dibobol orang. Nah, tapi kalau pakai di tangan sini kecuali ini dicongkel ya. Karena kan chip itu kan ditaruh di tangan sama di sini kan. Nah, tapi ya itulah secara dunia memang karena itu banyak orang dunia ya kan bagus. Kita nggak perlu lagi pakai kartu kredit. Ya.
Tetapi tanpa menyadari, itulah sebagaimana firman Tuhan katakan, itulah tanda si jahat. Anam. Ya, dia akan memerintah 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun, ya, dia akan diikat selama 1.000 tahun. Si setan. Nah, selama 1.000 tahun itulah kita akan memerintah di atas bumi. Bumi yang mana? Bumi yang ada sekarang. Jadi bumi ini tidak akan dihancurkan sebelum kita memerintah 1.000 tahun. Jadi iman saudara dan saya beda dengan iman-iman orang di luar sana. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Wahyu pasal ke 20 ayat ke, kita baca ayat ke berapa nih? 4 ya. Wahyu pasal 20 ayat ke-4. Aku melihat, Yohanes, Rasul Rabi Yohanes ya, melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya. Penghakiman telah diberikan kepada mereka dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim. Serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas ataupun ikonnya. Ya. Dan tidak menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya. Ya. Terus dikatakan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama hari. 1.000 tahun memerintah bersama Yeshua. Di mana? Di bumi. Tapi ingat, ini yang berkali-kali saya ingat, ketika kita memerintah bersama dia, bukan lagi pikiran kita. Ingat ya, bukan lagi pikiran kita. Bukan nanti, wah saya memerintah nih, yang ini nih. Orang ini nanti kalau saya udah jadi raja, saya hajar dia. Oh, nggak bisa begitu. Nggak bisa, karena pikiran kita ini bukan lagi kita, tapi Yeshua. Karena itu firman Tuhan dikatakan ya dalam Yakobus 1 ayat 21, firman itu yang menyelamatkan jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak. Yang dicuri ketika Hawa berkomunikasi dengan setan, jiwanya dicuri, sehingga sejak saat itulah manusia tidak lagi memiliki jiwa 100% dari Bapa Yahweh. Hilang atau kurang kemuliaannya. Ya. Kemuliaannya kurang. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 kita lihat. Ya. Semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Kalau dalam terjemahan LAI hilang ya, hilang kemuliaan. Tapi sebenarnya kalau saudara baca dalam terjemahan-terjemahan lain bahasa Inggris itu lack. Jadi kurang. Jadi sebagiannya sudah dicuri sama si jahat. Karena itu jiwa yang sudah kurang kemuliaan ini diganti oleh firman. Firman ini kan pribadi Yeshua. Diganti supaya saudara dan saya memiliki jiwa, pikiran Yeshua. Supaya bisa memerintah bersama dia nanti 1.000 tahun lamanya. Ya. Dan inilah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan dan kita percaya bahwa apa yang sedang terjadi kepada si Daud dan si Saul itu gambaran kita. Ya. Kalau saudara dan saya berdosa dan tidak bertobat, itu semakin lama semakin jahat. Ya. Si Saul ini kan dia melawan firman. Ya. Kan firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 17 ayat 18. Coba kita lihat ya. Harus terjadi ketika dia duduk di atas takhta kerajaannya,
Maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Dan itu harus ada bersamanya, harus berhadapan dengannya sepanjang masa hidupnya, sehingga dia dapat belajar takut akan Yahweh Elohimnya dengan berpegang pada semua perkataan Torah ini dan ketetapan-ketetapan ini untuk melakukannya agar hatinya tidak menjadi sombong dan seterusnya dan seterusnya. Artinya, ya, Saul sebagai raja, dia harus menulis Torah di dalam buku, disalin, dia harus salin. Nah, saya dulu waktu masih SMP kali ya, SMP atau SD, lalu belajar bahasa Inggris, itu saya harus tulis. Tulisan sama perkataan kan, pronunciation kan kadang-kadang beda kan. Jadi saya tulis, ya. Nah, waktu baru-baru pertama belajar, ada cerita yang simple, pergi ke sekolah gini kan simple itu kan. Tapi coba saudara terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika saudara terjemahkan ke bahasa Indonesia baru kelihatan sulitnya. Ini kata yang cocok apa ya? Ya. Demikian juga sebagai seorang raja Yesrael, dia harus tunduk kepada Torah. Dia harus menyalin semua Torah itu dalam sebuah buku. Sehingga kalau dia salin, otomatis kan dia belajar. Dia ingat. Saul harusnya tahu bahwa dia tidak boleh mempersembahkan korban. Tidak boleh. Walaupun dia raja, karena dia bukan keturunan Lewi dan bukan keturunan imam. Dia orang Benyamin. Kecuali keturunan Lewi tidak boleh ada di dalam tabernakel ini untuk melakukan kegiatan pelayanan. Orang Lewi pun kalau itu tugas pelayanan di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, itu nggak bisa sembarangan, itu hanya imam besar. Lewi keturunan Harun. Ya. Ini karena dia tidak menyalin, dia lupa semua. Akhirnya dia melawan firman. Karena dia melawan firman, akhirnya bukan semakin baik, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Ya. Tuhan berikan beberapa kali kesempatan kan buat si Saul. Tetapi dia seolah-olah ya namanya semakin jauh. Dia tidak pernah sekalipun ada ayat yang menyatakan dia bertobat. Tidak ada. Itu orang diurapi loh. Diurapi sama Roh Kudus. Artinya saudara dan saya juga diurapi Roh Kudus. Tapi kalau bikin dosa minta ampun enggak. Roh Kudus kan tugasnya ada salah satunya adalah mengingatkan kita. Kalau kau berdosa diingatkan kamu dosa. Jangan bilang oh kan bohong kecil-kecilan boleh. Aduh, ini bahaya sini. Kan bohong kecil-kecilan nggak apa-apa untuk kebaikan. Nah, ini yang setan kan bilang gitu. Nggak apa-apalah kecil-kecilan kan untuk kebaikan, untuk Tuhan. Mana ada yang namanya dosa kecil sekalipun nggak bisa masuk surga. Nggak bisa. Dan dosa itu hanya bisa dihapus oleh darah Yeshua. Karena itu dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Bila kita mengaku dosa, maka dia akan dihapus. Ya, itulah gunanya Roh Kudus. Ya, sayangnya Saul ya namanya ya karena kalau kita lihat ya. Ini kejadian kan sampai sekarang pun kejadian. Orang yang tadinya melarat yang tidak ada apa-apanya. Saul ini kan dari keturunan Benyamin artinya dari suku yang terkecil. Bahkan menurut pengakuan dia di suku Benyamin pun termasuk orang yang tidak atau kurang dihargai. Kurang terpandang. Orang yang tidak dipandang tiba-tiba naik jadi raja. Apa yang timbul? Sombong. Itu kan masih ada sampai sekarang kan. Begitu udah kaya raya lupa. Padahal segala sesuatu yang baik itu asalnya dari Tuhan. Kalau dia semakin merendahkan diri dan meninggikan Tuhan, dia akan dibuat semakin kaya.
semakin kaya. Nah, tapi seringkali itulah setan itu licik. Ya, dia nyisip. Karena itu dikatakan firman Tuhan, jangan kasih kesempatan buat setan. Kalau kasih kesempatan buat setan, luar biasa. Jadi jangan pernah timbul dalam hati dulu. Ya dulu kan kita juga berpikir, nggak apa-apa kecil-kecil. Kan bohong-bohong kecil kan buat Tuhan. Dulu kan kadang-kadang berpikir seperti itu kan. Nah kadang-kadang umpamanya kita masih kerja nih. Mau fotokopi kan. Fotokopi kan kertasnya kertas perusahaan kan. Oh nggak apa-apa ini buat gereja. Buat gereja tapi nyolong kok. Betul nggak? Harus hati-hati begitu. Kecuali kalau minta izin sama bos. Boleh nggak ini? Kalau dia kasih izin ya oke. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya. Kita harus melatih kejujuran. Nah, disinilah saudara dan saya ingat waktunya sudah tidak lama. Jangan sampai terlambat. Kan garis itu sudah ditetapkan sama Tuhan. Yesua berkata, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Hanya Bapa Yahweh. Betul? Hanya dia yang tahu. Nah, kita nggak tahu. Berapa jaraknya kita nggak tahu. Sehari, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Kita nggak tahu. Ya. Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan. Kan dikatakan dalam suratan firman Tuhan dikatakan Tuhan masih bersabar. Sama seperti dia bersabar ketika Saul bukannya bertobat malah semakin jahat. Walaupun dia mempersembahkan korban ya kan luar biasa kan. Memang mempersembahkan korban dia. Kita lihat di dalam kitab Samuel ini. Samuel pasal ke berapa ini? Pasal ke 21. Ayat 7. Pada hari itu di sana ada seorang pria dari antara hamba-hamba Saul tertahan di hadapan Yahweh, namanya Doeg, orang Edom, pemimpin para gembala Saul. Ya, di sini kita melihat, ya, ayat ke-7 tadi coba ayat ke-7 tadi. Ini agak beda dengan terjemahan saya ya. Saudara baca itu ya. Saudara lihat itu, saya baca yang saya punya ya. Pada hari itu kebetulan di sana ada seorang hamba Saul sedang ditugasi memberi persembahan kepada Yahweh. Ada nggak di situ? Nah, ini yang saya punya nih. Ini yang saya punya lugas ya. Makanya saya lihat kok beda. Ya. Di sini saya bilang pada hari itu kebetulan di sana ada seorang hamba Saul sedang ditugasi memberi persembahan kepada Yahweh, namanya si Doeg, orang Edom, pemimpin para gembala. Nggak ada di situ ya. Saudara catat aja itu nggak ada di situ. Ya. Jadi setan pun bisa masuk dalam terjemah. Ingat ya, firman Tuhan itu tidak mungkin salah, tetapi terjemahan bisa salah. Bisa ditangkap. Ini kan salah satu bukti. Di terjemahan ini sama situ, makanya saya baca tadi kok begini. Makanya saya baca di sini. Ya, saya baca yang lugas ya. Bahasa Indonesia lugas. Ini ILT kayaknya. Indonesian ada ini LI ada nggak LI? Nggak ada. Ya. Nah, di sini kita melihat, jadi kita harus sangat berhati-hati. Jadi Saul itu masih memberikan persembahan. Tetapi kita harus ingat bahwa ya, jangan kira dengan memberikan persembahan-persembahan itu seolah-olah ya itu sudah benar di hadapan Tuhan. Bukan gitu ya. Kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat ke-22. 1 Samuel 15 ayat 22. Samuel berkata, apakah Yahweh senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan kurban-kurban persembahan, sama seperti menaati suara Yahweh? Ketahuilah, menaati lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ya. Tadi dalam Keluaran pasal 23 dikatakan,
beribadahlah kepada Yahweh. Menaati perintah itu lebih baik daripada kau suruh orang tolong bawa ke gereja persembahan. Ya. Harus hati-hati. Ya. Kecuali kalau memang kok nggak sempat sama sekali. Tapi kalau nggak datang-datang juga, nah itu bahaya. Ya, harus datang. Karena memang ada orang-orang yang nggak bisa datang kan karena memang sibuk. Tapi kalau nggak sibuk ya harus datang. Ya, harus datang, harus kasih lihat mukamu. Kasih lihat muka kita kepada Bapak Yahweh ini loh, Bapak Yahweh, aku datang untuk melakukan firman-Mu. Ya. Tuhan lebih senang kau datang mempersembahkan pujian-pujian pengakuan. Kalau persembahan itu memang ada perintahnya. Kalau datang ke rumah Tuhan jangan tangan kosong. Ya. Ingat, saya pernah berkata kepada di situ kita kan ada 4 kotak ya. Diakonia, khusus, sama gereja. Itu 3 itu persembahannya. Untuk diakonia, ya walaupun kita kecil-kecil gini, ya, tapi ada orang-orang yang perlu bantu kita ambil dari situ. Ya, kita kan nggak banyak ini, tapi bisa memberi. Ya, kemudian kalau persembahan untuk rumah doa, memang ini kan kebutuhannya banyak, lampu lah, listrik kan banyak, mahal dia. Di atas berapa? 300 atau 400 nggak tahu. Ya. Nah, ini kan kita harus bayar. Bukan saya nggak mau bayar, tapi ini saudara harus berbeban. Makanya kita ambil dari persembahan. Kalau persembahan khusus, siapapun yang melayani, khususnya pemberita firman ya, mereka akan dapat dari sana. Ya, nggak banyak kalau sudah lihat, nggak sampai berapa sih, cuma 100-200 palingan. Ya. Tapi kalau yang 1 kotak lagi, itu saya nggak bilang itu persembahan ya. Itu adalah kotak di mana kita, termasuk saya, mengembalikan milik Tuhan ke rumah Tuhan. Perpuluhan itu bukan persembahan. Saya menafsirkan begitu. Perpuluhan bukan persembahan, tetapi kewajiban kita untuk mengembalikan karena itu bukan milik kita. Saya pun mengembalikan milik Tuhan. Nah, kita harus bisa membedakan. Karena berkatnya itu beda-beda. Kalau perpuluhan itu dari Maleakhi khususnya, kalau yang lain kan itu banyak ayat-ayatnya. Nah, kita harus belajar mengikuti apa yang tertulis. Ya. Itu kan harus dicatat. Di dalam, kalau tadi diulangan dicatat di buku. Kita catat di hati, sekarang catat di hatimu. Tulis di hatimu. Roh Kudus dianugerahkan bagi kita untuk mengingatkan kita. Semua yang sudah diberikan, semua yang saudara baca. Ya. Kan banyak orang, kamu harus meditasi. Dulu saya lama di Myanmar ya. Myanmar itu mayoritas Buddha. Hampir 85% Buddha. Kadang-kadang ya, anak bos saya, Pak saya mau meditasi. Saya tanya, kamu meditasi mikirin apa? Saya tanya, kamu kalau meditasi mikirin apa? Dia merem aja matanya, pokoknya pikirannya yang bagus-bagus. Ya, kita nggak tahu kan, dia tutup mata mikirannya kemana-mana kan. Nah, jangan tiru yang kayak gitu ya. Jangan meniru meditasi yang seperti itu. Kalau ada orang yang mengajar kamu harus meditasi, itu firman Tuhan. Tetapi apa yang kau meditasikan itu jadi masalah. Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat kedua. Kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Baca terjemahan Inggrisnya. Beda ya, terjemahan Inggris beda. But his delight is in the law of the Lord, and in his law do he apa? Meditate. Jadi yang harus dimeditasikan itu firman. Bisa ditangkap? Merenungkan sama memeditasi itu beda. Tapi terjemahan kita kan merenung. Merenung itu kan cenderung ngelamun. Tapi yang Tuhan mau,
meditasikan firman itu siang dan malam. Itu yang harus kita lakukan. Itu bedanya kita dengan orang-orang kepercayaan lain. Ya, kadang-kadang ya dulu ya namanya masih muda kan suka belajar-belajar apa namanya ilmu-ilmu bela diri kan. Oh diajarin juga meditasi. Nah, bedanya manusia mengajarkan bela diri, betul. Tapi Tuhan mengajarkan sangkal diri, beda. Beda. Nah, kita harus belajar mengikuti yang lama itu dilupakan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Mengarahkan diri kepada di depan. Memandang kepada Yeshua. Nah, kita harus belajar dari Saul. Ya. Tuhan bukan menghendaki dia membawa korban. Nyuruh orang lagi. Kalau dia yang bawa sendiri itu bagus. Tapi dia nyuruh orang. Dan firmannya dalam ayat-ayat sebelumnya. Saul tidak pernah datang untuk melihat apa namanya tabut. Tidak pernah. Artinya dia tidak pernah ibadah. Hati-hati ya. Kan kadang-kadang banyak ada orang-orang Nasrani kan. Titiplah persembahan. Kan itu. Jangan nyogok Tuhan lah. Itu kan mau nyogok Tuhan. Kecuali kalau kau sama sekali tidak bisa datang. Tapi kalau berbulan-bulan gak datang, ini tadi tanda tanya. Artinya engkau tidak mau menyempatkan dirimu. Tidak mau memberi waktu untuk Tuhan. Kamu beribadah kepada dia. Hati-hati. Ya. Mempersembahkan sesuatu itu memang perintah Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita lebih taat melakukan dengan datang beribadah kepada dia. Jadi jangan sampai salah. Ya, kan ada juga beberapa jemaat yang nggak bisa datang kan. Tapi nggak sampai lama banget. Tapi ada juga yang udah lama nggak datang-datang. Ya saya cuma bertanya dan berdoa. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Kewajiban saya sebagai gembala kan saya berdoa Tuhan semua ini supaya diangkat Tuhan. Saya kan berdoa begitu. Tapi kalau saudara tidak menopang, main asal-asalan aja ya bagaimana, nggak bisa. Kewajiban saya mendoakan setiap pribadi. Karena itu saya tahu namanya semua. Kan itu saya sebut namanya semua. Dalam doa saya sebut si ini, semua saya sebut. Karena saya mau atas kemurahan Tuhan kita diangkat. Karena waktunya nggak lama kalau berdasarkan tafsiran itu apa yang tertulis dalam Matius 24. Kurang dari setengah jamnya Tuhan. Blok. Kan enak. Ya. Jangan sampai engkau ngelihat orang diangkat. Nah ini bahaya. Justru kita melihat di bawah. Jangan ngelihat orang diangkat. Wah artinya kau ketinggalan. Kalau ketinggalan ya siap-siap aja. Apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13 pasti terjadi. Ya, semua sedang digenapi. Karena itu bagaimana kita siap apa enggak? Ingat, Saul sama Daud sama-sama diurapi. Tetapi wadah minyaknya beda. Satu buli-buli, satu tanduk. Nah, tinggal kita koreksi. Tuhan saya ini dari buli-buli atau saya dari tanduk. Kalau kau bilang engkau mengikirakan ini, jangan-jangan saya buli-buli ya Tuhan. Kelihatannya merendah, jangan-jangan saya buli, udah tahu kau buli-buli ya berdoa supaya kan Tuhan bisa merubah. Jangan pasrah ya, saya nggak mau saudara pasrah. Oh saya ada begini jadi begini. Loh Tuhan mau kita selamat kok. Tapi kata-kata, karena itu saya katakan hati-hati dengan kata-kata. Kan jelas dikatakan Tuhan sabar karena dia mau semua selamat. Tapi karena kata-kata kita mengikrarkan, ya akhirnya nggak keangkat. Karena itu ya bantu kita saling berdoa. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya. Supaya waktunya Tuhan, di atas ketemu lagi Pak Simon di atas. Ya kan? Amin. Iya kan? Iya kan? Betul nggak? Ketemu lagi kita. Suka-suka di sana. Di sini udah menderita, masa mau menderita terus.
Haleluya, ini udah cepat sekali jam ya. Ini udah jam 12 lewat loh. Iya memang. Mempercepat itu benar ya. Saya kasih satu ayat dulu deh supaya saudara tahu nih. Karena berhubungan dengan mempercepat ini. Ada satu ayat kalau saya nggak salah ingat ya. Di dalam Roma pasal 9. Ayat 28. Satu ayat ini terakhir ini. Cuma mau menutup aja karena bilang-bilang semua dipercepat. Seraya menggenapi firman itu dan apa? Mempercepatnya. Jadi firman itu dipercepat. Karena ingat, Tuhan tidak mungkin menyangkali firman-Nya. Kalau dia dipercepat, ya dipercepat. Artinya kita juga harus lebih cepat lagi. Kalau gagal mempercepat diri, bagi Tuhan gak ada ampun. Tuhan memang sabar, tapi ada batas kesabaran. Ingat kasih Tuhan, tetapi ingat juga kekerasannya. Haleluya, amin. Mari kita berdiri ya. Kasih yang sempurna